Pada video kali ini saya akan membahas mengenai teori struktur modal. Yang pertama kita bahas dulu apa itu struktur modal. Struktur modal adalah pembelajaran permanen yang mencerminkan perimbangan antara total utang dengan modal sendiri. Struktur modal yang optimal seringkali menjadi patokan perusahaan dalam penggunaan dana dari sumber modal yang tersedia. Pemenuhan kebutuhan dana perusahaan dari sumber modal sendiri berasal dari modal saham, laba ditahan, dan cadangan. Jika dalam pendanaan perusahaan yang berasal dari modal sendiri masih mengalami kekurangan atau defisit, maka perlu dipertimbangkan pendanaan perusahaan yang berasal dari luar, yaitu utang atau debt financing. Pada video kali ini kita akan membahas 4 teori struktur modal, yaitu 1. Teori pendekatan tradisional, 2. Teori Modigliani-Miller, dan ketiga, trade-off teori, dan yang keempat, pecking order teori. Kita langsung saja masuk ke teori yang pertama. Teori pendekatan tradisional. Pada pendekatan tradisional diasumsikan terjadi perubahan struktur modal yang optimal dan peningkatan nilai total perusahaan melalui penggunaan financial leverage atau utang dibagi dengan modal sendiri. Artinya pada teori ini struktur modal itu dianggap mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan, di mana struktur modal dapat berubah-ubah agar bisa diperoleh nilai perusahaan yang optimal. Yang kedua, teori Modigliani-Miller. Teori ini menentang teori tradisional, di mana mereka memandang bahwa struktur modal tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Kemudian mereka menganalisis kembali dengan memasukkan faktor pajak. Lalu didapatkanlah kesimpulan bahwa nilai perusahaan dengan hutang lebih tinggi dibandingkan nilai perusahaan tanpa hutang. Mereka berpendapat bahwa struktur modal tidak relevan atau tidak memengaruhi nilai perusahaan. Modigliani-Miller mengajukan beberapa asumsi untuk membangun teori mereka, yaitu tidak adanya agensi cost, tidak ada pajak, investor dapat menggunakan utang dengan tingkat suku bunga yang sama dengan perusahaan, investor mempunyai informasi yang sama seperti manajemen mengenai prospek perusahaan di masa yang akan datang, lalu tidak ada biaya kebangkrutan, earnings before interest and tax atau EBIT tidak dipengaruhi oleh penggunaan dari utang, lalu para investor adalah price takers. Selanjutnya, jika terjadi kebangkrutan, maka aset dapat dijual pada harga pasar atau market value. Selanjutnya, teori MM tanpa pajak menghasilkan dua proporsi. Proporsi yang pertama yaitu nilai dari perusahaan yang menggunakan utang sama dengan nilai dari perusahaan yang tidak menggunakan utang. Yang kedua, penggunaan utang yang semakin banyak akan meningkatkan biaya modal saham. Menggunakan utang yang lebih banyak berarti menggunakan modal yang lebih murah atau biaya modal utang lebih kecil dibandingkan dengan biaya modal saham. Selanjutnya, teori MM dengan pajak. Proporsi pertama, nilai dari perusahaan yang menggunakan utang sama dengan nilai dari perusahaan yang tidak menggunakan utang ditambah dengan penghematan pajak karena bunga utang, sehingga menurut mereka bahwa struktur modal optimal perusahaan adalah 100% utang. Yang selanjutnya, proporsi yang kedua, biaya modal saham akan meningkat dengan semakin meningkatnya utang, tetapi penghematan pajak akan lebih besar dibandingkan dengan penurunan nilai karena kenaikan biaya modal saham. Artinya penggunaan utang yang semakin banyak akan meningkatkan biaya modal saham. Menggunakan utang yang lebih banyak berarti menggunakan modal yang lebih murah. Biaya modal utang lebih kecil dibandingkan dengan biaya modal saham. Teori Modigliani-Miller tersebut sangat kontroversial. Implikasi teori tersebut adalah perusahaan sebaiknya menggunakan utang sebanyak-banyaknya. Namun dalam praktiknya, tidak ada perusahaan yang mempunyai utang sebesar itu. Semakin tinggi utang suatu perusahaan, maka akan semakin tinggi juga kemungkinan kebangkrutannya. Selanjutnya adalah trade-off teori atau teori trade-off. Teori ini menjelaskan adanya hubungan pajak, risiko kebangkrutan, dan penggunaan utang yang disebabkan keputusan struktur modal yang diambil perusahaan. Menurut teori ini, penggunaan utang akan meningkatkan nilai perusahaan, tetapi hanya pada titik tertentu. Setelah sampai pada titik tersebut, penggunaan utang justru akan menurunkan nilai perusahaan. Yang terakhir adalah pecking order teori. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan menyukai internal financing atau pendanaan dari hasil operasi perusahaan yang berwujud laba ditahan. Apabila pendanaan dari luar atau external financing diperlukan, maka perusahaan akan menerbitkan sekuritas yang paling aman terlebih dahulu, yaitu dimulai dengan penerbitan obligasi, kemudian diikuti oleh sekuritas yang berkarakteristik opsi, baru akhirnya apabila belum mencukupi,
saham baru akan diterbitkan. Dana internal lebih disukai daripada dana eksternal karena dana internal memungkinkan perusahaan untuk tidak perlu mencari pinjaman lagi dari pihak luar. Apabila dana eksternal diperlukan, maka dalam bentuk utang daripada modal sendiri, karena dua alasan. Pertama adalah pertimbangan biaya emisi. Biaya emisi obligasi lebih murah dari biaya emisi saham baru. Hal ini disebabkan karena penerbitan saham baru akan menurunkan harga saham lama. Alasan kedua adalah manajer khawatir kalau penerbitan saham baru akan ditafsirkan sebagai kabar buruk oleh para pemodal.